Mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Halo sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan produktif ya. Menjadi orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus memang tidak mudah. Ada tantangan tersendiri yang perlu dihadapi oleh para orang tua, mulai dari pemberian perhatian khusus, pemilihan program intervensi maupun penanganan, serta pemilihan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun begitu, jangan berkecil hati Bapak dan Ibu. Tetaplah berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk membimbing dan membesarkan anak-anak, mendampingi mereka dalam memasuki setiap tahapan perkembangannya. Bagaimanapun kondisinya saat ini, setiap anak merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan dalam pengasuhan para orang tua hebat yang istimewa seperti Anda. Salah satu kekhawatiran terbesar para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus adalah mengenai kelangsungan dan masa depan anak-anak berkebutuhan khusus ini ketika kelak para orang tuanya sudah tidak berada di sisi mereka lagi. Life skill merupakan salah satu keterampilan yang perlu diajarkan dan dilatihkan kepada anak sedini mungkin, sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup secara mandiri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, life skill merupakan kemampuan seseorang untuk dapat beradaptasi dan melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips-tips untuk mengajarkan atau melatihkan life skill pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pertama, mengenali dan menggali kemampuan anak. Hal ini dilakukan oleh orang tua dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak, orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan melakukan keterampilan tertentu, atau biasa dikenal dengan istilah learning by doing. Dengan melakukan sendiri dan merasakan pengalaman melakukan aktivitas tertentu, maka anak akan dapat belajar langsung dari pengalaman pribadinya. Namun tetap dalam pengawasan ya. Hal ini dilakukan demi keamanan anak dan agar orang tua juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tugas yang diberikan kepada anak. Yang kedua, materi yang disampaikan oleh orang tua harus spesifik. Setelah orang tua mengetahui sejauh mana kemampuan anak, maka orang tua dapat mulai membuat daftar kegiatan yang ingin dilatihkan dan diajarkan kepada anak. Mulai dari kegiatan pribadi seperti makan, mandi, berpakaian, dan aktivitas sehari-hari seperti masak, menyapu, maupun mencuci piring. Yang ketiga, pembuatan jadwal harian. Kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut dapat berjalan secara efisien, efektif, dan teratur. Pembuatan jadwal harian harus dibuat spesifik setiap jamnya per kegiatan yang ingin dilatihkan, sampai seluruh kegiatan anak pada hari tersebut selesai. Yang keempat, konsisten dan berkelanjutan. Jika anak berhasil menyelesaikan suatu tahapan dalam perkembangan life skill-nya, maka orang tua dapat meningkatkan tingkat kesulitan tugas secara bertahap. Tetaplah konsisten untuk mendampingi anak dalam latihan, serta bersabar untuk mendampingi setiap tahapan perkembangannya. Yang kelima, pemberian apresiasi kepada anak. Di akhir hari, setelah anak melakukan serangkaian aktivitas, maka orang tua dapat memberikan apresiasi kepada anak. Upayakan pemberian apresiasi dilakukan bukan dalam bentuk barang atau pemberian hadiah, melainkan dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelukan, ciuman, pujian, tepukan bahu, dan lain sebagainya. Pemberian apresiasi juga dapat diberikan kepada anak bukan hanya ketika anak berhasil mencapai target yang dilatihkan saja, namun juga dapat diberikan ketika anak berusaha mau mencoba kembali meskipun ia tengah beberapa kali mengalami kegagalan. Demikian tips-tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Like and subscribe YouTube channel Bincang Meliora agar Anda berkesempatan untuk mendapatkan video menarik lainnya. Share linknya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat.
Terima kasih, selamat mencoba. Salam Meliora.